Tangis haru keluarga dan kerabat tak dibendung saat jenazah Putri Andini berusia 15 tahun akan diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir di TPA yang tak jauh dari rumahnya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Rabu siang. Korban sebelumnya ditemukan meninggal di sebuah rumah kosong di wilayah Sabah Balau, Lampung Selatan pada Selasa pagi. Saat ditemukan, jenazah korban sudah dalam kondisi rusak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kuat dugaan korban telah meninggal lebih dari 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan warga. Jenazah korban sempat menginap di Rumah Sakit Bayangkara sebelum akhirnya identitasnya diketahui. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat berkumpul bersama teman-temannya di kawasan Kecamatan Teluk Betung Timur. Hari itu udah kehilangan jejak, saya nggak ada kabar ini kemana gini. Itu kapan? Dapat hari apa? Kurang tahu, saya udah coba lagi, udah lama juga sih. Kira-kira bulan apa? Bulan Novemberan lah. Terakhir ketemu dengan korban di rumah. Di rumah? Ya, saya nganterin ke rumah. Berapa hari yang lalu? Udah 2 mingguan lah. 2 mingguan. Terus dapat kabar ini udah meninggal dari mana? Dari kawannya Sela. Dari kawan Sela? Dekatnya Sela, ya. Oh, kapan itu, Bang? Ya, kemarin sih. Keluarga juga tidak menyangka gadis belia itu meninggal dalam kondisi mengenaskan. Korban merupakan sosok yang pendiam setelah tinggal dengan neneknya karena ibunya bekerja di luar kota. Nah, Teh, ini kapan terakhir ketemu dengan korban? Tanggal 27 malam Kamis. Malam Kamis? Itu ya, saat sempat tidur di rumah 1 malam. Oh, 1 malam? Ya. Itu dalam rangka apa tidur di rumah? Enggak, itu ketemu main aja. Main aja. Terus lebih dari itu sudah nggak ketemu? Udah nggak ketemu lagi. Nah, apa yang paling berkesan? Dari kecil kurang kasih sayang orang tua. Bisa. Ayahnya kan kerja di Jambi. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi Polresta Bandar Lampung, apakah meninggal karena dibunuh atau ada penyebab lain. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hati-hati ke belakang. 6 orang perampok truk ditangkap setelah buron selama 2 pekan oleh Polda Lampung pada Rabu siang. Kawanan ini merampok truk di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada pertengahan November 2021 lalu. Seluruh tersangka merupakan warga Lampung Tengah. Mereka memperdaya sang sopir truk dengan modus pura-pura menyewa truk milik korban untuk mengangkut 10 kubik pasir. Saat melintas di kawasan perkebunan sawit, truk yang dikemudikan korban diadang dengan motor tersangka. Mereka kemudian mengikat korban dan membawa kabur mobilnya. Pelaku memesan jasa angkutan truk untuk membuat pasir. Kemudian pasir itu dipesan kepada pelaku, kemudian dari korban turun, kemudian dilakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, kemudian korban diikat dan dilakban. Polisi belum menemukan truk korban karena sudah dijual di Pulau Jawa. Polisi hanya menyita barang bukti 2 senjata tajam jenis golok, 2 unit mobil, 1 motor yang digunakan para tersangka, serta uang tunai 30 juta rupiah hasil penjualan truk. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Desa Ringinsari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu berinisial SO digerebek oleh puluhan warganya saat diduga sedang berselingkuh dengan salah satu staf perempuannya berinisial KW. Penggerebekan pelaku berlangsung di rumah KW pada Selasa malam. Saat digerebek, pelaku sempat bersembunyi di balik pintu. Kedua pelaku sama-sama sudah berkeluarga. Namun saat kejadian, suami KW sedang bekerja di luar kota. Oleh warga, kedua pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Oknum kepala pekon serta rekannya yang dapat info dari masyarakat bahwa
diduga perselingkuhan. Untuk sementara kami amankan di Mako untuk dalam penyelidikan yang lebih lanjut. Untuk status perempuan ini, dia statusnya sudah bersuami atau belum? Kebetulan yang perempuan sudah ada suami. Kebetulan suaminya lagi tidak ada di tempat. Di tembok itu ada gantungan baju. Nah, di balik gantungan baju itu sampai kelihatan badannya. Bukan pakai handuk, nggak pakai baju dan telanjang dada. Terus untuk perempuannya sendiri? Kalau perempuannya ada di ruang tengah pakai daster. Kedua pelaku hingga hari Rabu siang masih ditahan di Polsek Pagelaran. Jika tidak ada damai dari keluarga kedua belah pihak, maka kasusnya akan diproses secara hukum oleh polisi. Keduanya bisa dijerat pasal tentang perzinaan dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Dan untuk pelaku kepala desa juga bakal mendapatkan sanksi sosial dari warganya berupa krisis kewibawaan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Banjir rob yang melanda pesisir kota Bandar Lampung kian meluas. Senin malam, banjir merendam permukiman di Pulau Pasaran yang sekaligus lokasi pusat pembuatan ikan asin terbesar di Bandar Lampung. Selain merendam rumah, banjir juga merendam puluhan tempat penjemuran ikan asin. Ketinggian banjir mencapai setengah meter. Warga mengaku was-was banjir rob akan terjadi lebih parah sebab selama sekitar 6 tahun terakhir air laut tidak pernah naik ke permukiman di Pulau Pasaran dan hanya sebatas menenggelamkan jembatan menuju pulau ini saja. Menurut warga, banjir rob yang membawa lumpur laut di Pulau Pasaran pernah terjadi pada tahun 2014 lalu. Rob ini, kalau kemarin kan habis maghrib itu air udah tinggi, terus datangnya juga agak cepat. Tapi kalau sekarang kan agak lambat, tapi dia naik. Ya kita khawatirin itu doang, takutnya pas malam hujan, air gunung turun, bukan air lagi yang turun bang, lumpur. Memang pernah terjadi peristiwa itu? Terjadi 2018. Oh, bersamaan? Bersamaan pas mau tahun baru juga kalau. Warga meminta pemerintah agar membangun jembatan menuju Pulau Pasaran lebih tinggi. Sebab sejak beberapa hari terakhir, jembatan kerap tenggelam terendam banjir dan mengganggu aktivitas produksi dan penjualan ikan asin. Motor itu banyak yang macet. Kedua, anak sekolah ini kan aturan berangkat pagi, telat gitu aja Pak. Dan juga untuk muat ikan ini, di sini selalu terlambat gitu Pak, kiriman ikan, itu aja. Kalau harapan saya jembatan dibagusin, gitu biar anak-anak ini sekolah gitu. Dan juga ibu-ibu yang dari Cungkeng ini bisa kerja lagi kayak biasanya gitu loh Pak. Gitu aja. Banjir rob yang melanda pesisir kota Bandar Lampung telah terjadi sejak bulan Agustus lalu. Intensitas kedatangan banjir rob kian sering selama bulan ini. Banjir rob datang saat malam hari dan surut saat menjelang dini hari. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Makanya